Saya mau bahas ini tanggal berapa ya teman-teman, per Juni ini tanggal 4 ya. Per tanggal 4 ini IHSG turun ya, dolar rupiah pun turun. Stay safe teman-teman, hati-hati, lebih baik kalau yang punya saham. Saya proyeksi sih akan memburuk sih mungkin hingga ya 2028, mungkin malah mungkin 2029 mungkin titik karena kondisi global lagi nggak stabil, ditambah ya kalau teman-teman bisa sendiri ya, kalau teman-teman ngerasa makin tenang hidupnya gitu kan, teratur, berarti kondisi ekonomi baik-baik saja. Tapi kalau terasa makin mahal, harga-harga makin langka, bahan-bahan pokok, artinya ada something wrong with the country. Makanya saya sejak perang tarif itu saya sudah menjual aset-aset berupa saham ya, langsung saya switch ke instrumen lain. Kalau saya sendiri, saya percaya, karena saya juga orang Islam ya, dalam teologi Muslim diproyeksikan mata uang itu akan kembali ke emas dan perak gitu kan. Makanya saya udahlah pada nggak stabil, megang fiat nilainya berkurang, udah saya beli emas saja. Mudah-mudahan sih. Tapi walaupun emas juga bisa turun ya, kalau demandnya turun ya emas harganya turun. Cuman rasa-rasanya apa faktor demand emas turun ya? Pastinya gara-gara mungkin suku bunga ya, treasury yield itu naik ya. Treasury yield itu adalah mata uang obligasi US ya, dalam mata uang US gitu ya, USD. Jadi misalkan gini, teman-teman kalau dikasih, Masya Allah ada orang mogok ya, semoga dilancarkan ya. Waduh ya Allah, kita lurus dulu bentar. Teman-teman kalau misalkan punya emas, terus tiba-tiba pemerintah bilang suku bunga rupiah 20%, teman-teman mau jual emasnya nggak untuk deposito dalam bentuk rupiah, bunganya 20% nih, pasti rata-rata mau kan. Nah, apalagi dalam bentuk USD, kalau pemerintah US naikin suku bunga, pastinya orang-orang jual emasnya, beli bond, beli obligasi, surat hutang negara US gitu kan, dengan bunga tinggi. Tapi rasa-rasanya tidak mungkin pemerintah US menaikkan suku bunga tinggi, apalagi beban hutangnya semakin berat gitu kan. Beda kasus dengan zaman dulu yang tahun berapa ya, emas tuh pernah turun 50% gara-gara suku bunga US naik. Dengan kondisi sekarang itu almost impossible, ditambah ada perang Timur Tengah gitu kan. Kita ini masih mending, kondisi kita sekarang ini masih mending ya teman-teman, nggak terlalu parah dibandingkan dengan negara kayak Filipina udah naik berapa, 50% kemarin solarnya kan. Thailand, kalau Malaysia, dengar-dengar Malaysia juga naik sih, cuma nggak terlalu kacau ya. Malaysia tuh lebih kecil, negara kecil lah, lebih teratur ya. Ditambah lagi dia itu kan negara persemakmuran Inggris. Walaupun Malaysia itu Muslim country, tapi sebenarnya dia tuh boneka Inggris juga ya teman-teman, persemakmuran. Makanya dijaga selama Malaysia ini patuh ke
bosnya ya nggak akan diganggu ya. Makanya Malaysia cenderung stabil ya. Ditambah memang betul juga masyarakatnya lebih educated karena sedikit itu. Kalau Indonesia ini kan kita udah menetapkan kebijakan luar negeri kita tuh non blok ya. Jadi memang kita nggak ikut Inggris, nggak ikut mana-mana, nggak ikut US, nggak ikut China, Rusia gitu kan. Walaupun non blok tapi cenderung nggak ada kecenderungan sih pemerintah, walaupun terkadang terlihat cenderung ke barat tapi sebenarnya enggak ya teman-teman. Pemerintah kita itu netral. Kita berani untuk impor minyak dari Rusia, kan? Kita lagi proses stop impor LNG gitu ya. Apa? LPG. Kita mau nyari dari kan LPG kita dari US ya teman-teman ya. Netral pemerintah kita, makanya pemerintah kita kan dinilai kurang kompeten menurut berbagai pengamat, ditambah lagi ya tadi ke apa ditambah lagi banyak orang asing yang nggak mau Indonesia maju, jadi makin rupiah kita melemah karena memang ada juga pihak-pihak yang mau Indonesia nggak maju gitu kan. Tapi ya kita lihatlah update kondisi selanjutnya. Tapi menurut saya sih almost impossible sih kalau Indonesia bisa bangkit. Dalam waktu dekat ini ya, almost impossible teman-teman. Ini motor siapa ya? LED-nya terang banget Anda. Fazio. Nah, kita naik ke atas lah teman-teman ya. Kenapa kita naik ke atas?